Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sub-sub sejarah bahasa, ya misalnya adalah sejarah bahasa prokem. Jadi bahasa prokem ini adalah bahasa yang bersifat khas ya atau bersifat kolektivitas ya. Jadi ini terjadi ya saya kira di beberapa atau hampir seluruh masyarakat dunia mempunyai bahasa prokem ya. Jadi bahasa prokem ini merupakan bahasa khusus yang dibuat oleh kelompok-kelompok ya tertentu sebagai suatu cetusan ya ide-ide yang sebenarnya bahasa prokem ini termasuk bahasa ya itu bahasa yang berbentuk folklore. Jadi dibuat oleh tradisi kolektif tertentu. Jadi misalnya bahasa para pencoleng, para pencuri, misalnya bahasa yang dipakai oleh eh, apa perampok gitu ya. Dan mereka menggunakan simbol-simbol khusus yang tidak diketahui secara umum oleh orang lain. Nah, sehingga bahasa prokem ini bisa juga merupakan bahasa yang bersifat rahasia di antara mereka sehingga masyarakat umum tidak mengenalnya itu. Jadi ini termasuk suatu fenomena bahasa yang sebenarnya tidak menyebar di kalangan masyarakat luas. Nah, tetapi fenomena bahasa prokem ini bisa dilakukan misalnya riset ya. Bagaimana bahasa itu awalnya bisa muncul ke permukaan dan kemudian juga fungsinya terutama bagi kolektif yang membuat dengan tentu saja dengan berbagai kesepakatan ya sebagai kesepakatan di antara mereka terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi bahasa prokem ini bisa bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat. Ya tergantung kebutuhan mereka, bisa juga mereka katakanlah beriseng-iseng ya dalam berbahasa supaya agak tampil berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya di situ ada unsur seni juga ya. Jadi ada unsur seni untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda di antara para misalnya pendukung dari bahasa prokem ini. Nah, memang bahasa prokem ini memang tidak dipakai secara umum ya, karena memang hanya merupakan milik dari kolektif tertentu saja. Nah, sehingga sebenarnya kolektif ya, kolektif-kolektif itu bisa membuat bahasa program sendiri supaya mereka juga mempunyai ciri khas ya. Nah, jadi sebenarnya para ilmuwan pun ya sebenarnya mempunyai semacam bahasa prokem ya. Tetapi bahasa prokemnya ini bertalian dengan istilah-istilah yang terutama di dalam suatu ilmu tertentu. Jadi seperti bahasa jargon misalnya. Jadi bahasa jargon itu adalah bahasa yang mencirikan penggunanya adalah ya misalnya kalau dia seorang politikus maka jargonnya adalah politik. Kalau dia seorang ilmuwan maka jargonnya adalah eh, istilah-istilah ilmu yang khas. Artinya suatu kata menurut bahasa jargon ya, ilmu tertentu akan berbeda dengan jargon pada ilmu yang lain. Nah, jadi di sini memang menarik ada keanekaragaman bahasa jargon ya sebagai prokemnya para ilmuwan itu istilah
atau konsep-konsepnya sering sama, tetapi mempunyai maksud dan arti yang berbeda. Nah, ini suatu kajian yang menarik, ya. Nah, kemudian juga sebenarnya bahasa prokem itu memang tidak merupakan yang bersifat umum dan sebenarnya tidak menyeluruh juga, karena pada saat tertentu suatu masyarakat akan mendapatkan pengaruh bahasa asing, di mana bahasa asing itu kemudian dari kata atau kosakata yang dimilikinya kemudian bisa perlahan-lahan masuk ke dalam bahasa dari suatu bangsa. Nah, sehingga kemudian muncul kosakata-kosakata yang berasal dari misalnya bahasa Sanskerta, kemudian juga dari bahasa Belanda, bahasa Inggris gitu ya. Dan kemudian juga dari bahasa Spanyol dan Portugis misalnya. Nah, sehingga di kemudian hari bahasa itu akan berkembang terus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.